Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang ibu yang terlalu protektif kepada anaknya, tiba-tiba kedatangan dua tamu tak diundang pada badai salju. Mereka masuk ke rumah itu karena berniat menghindari badai. Namun, tanpa mereka sadari, anak dari ibu tersebut mengalami sebuah penyakit yang membuat dirinya dapat menjadi monster yang mematikan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita A Creator Was Staring 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Faith Larson. Dia berprofesi sebagai perawat. Saat itu dia sedang memegang koper sambil berada di depan pintu rumahnya. Putrinya yang bernama Charm datang. Faith bilang ia seperti melihat sesuatu di luar. Faith pun menutup pintunya dan masuk. Saat itu, Charm sedang membaca komik Green Lantern. Faith memiliki sifat posesif terhadap putrinya. Ia memberikan termometer pada Charm dan memintanya untuk mengukur suhu tubuhnya. Ketika Charm selesai mengukur suhunya, terdengar suara dari sebuah ruangan. Faith kemudian pergi memeriksanya. Setelah itu, Faith mengantarkan Charm ke kamarnya. Faith memberikan obat pada putrinya itu. Setelah Charm meminum obat, ia mengenakan headguard. Faith kemudian mengunci kamar Charm dari luar. Beberapa saat setelah itu, Charm berendam di air es. Sementara Faith sedang mendempul tembok yang dirusak oleh Charm. Charm suka menggambar dan membuat novel grafik aneh seperti monster atau hal mistis. Ketika Faith ingin melihat salah satu gambarnya yang ditempel di tembok, Charm menghentikannya dan bilang kalau dia akan menunjukkannya setelah selesai. Charm bertanya pada ibunya, hal buruk apa yang pernah ibu lakukan sebelumnya. Faith pun melihat bekas luka di lengannya. Dia kemudian menceritakan kalau dulu ia seorang yang jahat. Dulu ibunya ini pengguna obat terlarang, dan dia suka mencemari orang yang masih polos. Ada masa lalu yang menunggunya di kegelapan, dan dia tidak bisa pergi begitu saja. Charm bilang, setidaknya ibunya tidak pernah membunuh siapapun, sehingga ibunya tidak mungkin membunuhnya. Setelah itu, Faith memberikan termometer pada Charm. Saat Charm mengukur suhu tubuhnya, terdengar sesuatu dari luar kamarnya. Faith kemudian memeriksa asal suara itu, sementara Charm mengeringkan dan menghangatkan tubuhnya. Faith melihat pintu masuk sudah terbuka dan ada batu besar yang digunakan untuk mendobrak pintunya. Faith kemudian mendengar suara dari dalam garasinya. Faith kemudian mengambil alat pemukul yang sudah ditempel baut dan bersembunyi di garasi. Faith mengintip dari balik pintu dan melihat ada dua orang yang menyelinap ke rumahnya. Faith datang dan mencoba menyerang mereka. Go! Where? Kedua penyelinap itu bernama Liz dan adiknya Cory. Liz bilang mereka hanya ingin menghindari badai salju di luar. Cory juga meminta agar Faith mengobati lukanya akibat pukulan Faith tadi. Awalnya Faith ingin mengusir mereka, namun Liz bilang kalau mereka bisa mati jika berada di luar yang dalam kondisi badai salju. Akhirnya setelah mempertimbangkan, Faith pun mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Faith meminta Liz mengambil kain di dapur, sementara Faith mengambil kotak perkakas. Liz bilang dia mendengar sesuatu dari lantai atas. Faith kemudian meminta Liz memasukkan kain itu ke mulut Cory. Sementara Faith akan mengeluarkan baut yang tersangkut di kaki Cory dengan menggunakan mesin pembuka baut. Liz penasaran dengan suara keras tadi. Ia bertanya apakah Faith tinggal sendiri. Faith bilang kalau ia tinggal dengan putrinya, dan putrinya sedang demam. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras dari kamar di lantai atas. Faith meminta mereka berdua tetap di sana, sementara Faith ke dapur dan menyiapkan obat bius. Setelah itu, Faith pergi ke kamar Charm. Faith mendekati Charm dan melihat dia tidak sadarkan diri. Faith mengukur suhu tubuh Charm sambil bersiap menyuntikkan bius. Awalnya, suhu tubuh Charm naik, namun akhirnya suhu tubuhnya turun dan Faith pun tidak jadi menyuntikkan bius padanya. Charm pun mulai sadar dan kembali beristirahat. Karena merasa sudah aman,
Fate pun ingin meninggalkan kamar Charm. Setelah itu, Fate turun sambil membawa perabot dari kamar Charm yang rusak. Fate meminta Liz memperbaiki itu, sementara Fate akan mengobati Cory. Beberapa saat setelah itu, Charm bangun. Ia pun melukis sambil menangis. Charm menggunakan air matanya sebagai campuran cat airnya. Sementara di bawah, Fate dan Liz sedang mengobrol. Fate bilang sebelumnya dia merawat pasiennya selama 2 tahun di sini. Dan setelah itu pasiennya meninggal dan mewariskan rumah ini untuk Fate. Liz bertanya tentang kegaduhan di atas tadi. Fate bilang putrinya demam dan dia meminta agar Liz tidak mendekati kamar putrinya. Saat Fate naik ke atas, Charm bertanya apakah ada orang yang datang ke rumah mereka. Fate bilang ada 2 orang yang terjebak badai dan mereka tinggal sementara waktu di rumah ini. Charm ingin menyapa mereka, namun Fate tidak mengizinkannya. Charm kesal dan kembali masuk ke kamarnya. Setelah itu, Fate melakukan penelitian, di mana Charm ternyata mengidap mimpi buruk biologis. Fate mencoba untuk melawan itu dengan kemampuannya dalam bidang pengobatan, tapi Charm semakin kehabisan waktu untuk bertahan. Di sisi lain, Liz mengeluarkan salib, Alkitab, dan alat kejut listrik dari tasnya. Setelah itu, dia mengganti bajunya. Terdapat tato Yesus disalib di punggungnya. Sementara itu, Fate sedang memeriksa mata Charm. Fate ingin melihat apakah ada pendarahan intrakranial yang terjadi akibat demam yang berkepanjangan yang akan merusak otak Charm. Fate bilang pemulihan melalui terapi obat akan menimbulkan halusinasi pendengaran dan visual dan tidur berjalan yang terasa nyata. Namun Charm akan baik-baik saja. Setelah itu, Charm kembali bertanya tentang mereka yang datang ke rumahnya. Charm bilang dia ingin berinteraksi secara normal. Namun Fate bilang kalau Charm tidak normal. Fate kemudian menyambung kalau Charm lebih dari segalanya. Dia pun melihat Charm yang sedih. Akhirnya Fate mengizinkan Charm ikut makan malam bersama mereka. Tapi Charm harus meminum obat jenis baru yang dibuat oleh Fate. Charm pun meminum obat itu. Beberapa saat setelah itu, Cory menyelinap ke kamar Charm untuk mencari obat terlarang. Cory melihat Charm datang dan segera bersembunyi di dalam lemari. Agar Charm tidak terkejut dan curiga, Cory pun mengajaknya mengobrol. Cory melihat banyak lukisan seperti landak. Cory bertanya, apakah Charm menyukai landak? Charm bilang kalau ia membencinya. Charm menceritakan kalau dulu ibunya memberikan kejutan dengan mengajak Charm jalan-jalan ke kebun binatang. Saat itu Charm melihat ibunya sedang bertengkar dengan seorang wanita. Charm yang ketakutan pun berlari dan memasuki sebuah ruangan. Ran through the first door I could find first. Setelah kejadian itu, ibunya ditangkap karena kelalaian dan kepemilikan obat terlarang. Dalam waktu 10 tahun, Fate direhab sebanyak 7 kali. Fate memiliki koper tua di garasi yang ia gunakan dulu di setiap pesta narkoba. Dan mungkin masih ada obat terlarang di dalam itu. Charm kemudian menunjukkan bekas luka yang ada di dadanya kepada Cory. Tidak lama setelah itu, Fate memanggil Charm untuk turun. Sebelum turun, Charm bilang tidak ada yang bisa keluar dari kebun binatang ini. Setelah itu, Cory segera turun dan pergi ke ruang makan, disusul oleh Charm. Fate kemudian memperkenalkan Liz dan Cory pada Charm. Setelah itu, mereka pun mengobrol. Dan tiba-tiba, Charm mulai kejang-kejang. Listrik di rumah itu pun padam. Fate dan Cory pergi ke garasi untuk menghidupkan generatornya. Sementara Liz tetap di sana menjaga Charm. Di garasi, Cory melihat koper yang diceritakan oleh Charm. Sementara di ruang makan, Liz mendengar sesuatu. Liz pun kemudian mencari Charm. Ia mendengar suara dari perapian, lalu mendekati perapian tersebut. Liz berlari ketakutan hingga ia terjatuh dan senternya terlempar hingga rusak. Liz melihat pintu masuk dalam keadaan terbuka. Namun jalan keluar tertutup salju dan ada lubang yang menuju ke suatu tempat. Liz mendengar suara Charm yang meminta tolong. Dia kemudian mengambil lampu hias sebagai penerang dan menyusuri lubang itu untuk mencari Charm. Di dalam lubang, Liz mendengar suara Charm yang memintanya untuk mengikuti suaranya. Saat mengikuti suara itu, Liz menemukan makhluk seperti landak. Liz berhasil keluar dari lubang itu dan langsung menutup pintunya.
Void membuka pintu itu lagi untuk mencari Charm. Dan ternyata Charm ada di lubang itu juga sambil memegang kape besi untuk mengeruk timbunan salju. Liz kembali melihat lubang dan tidak ada apapun lagi di sana. Setelah itu, Liz bilang pada Cory ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Namun Cory bilang mereka hanya ketakutan saja. Liz mengira kalau Fate memberikan obat di makanan mereka hingga mereka berhalusinasi. Karena sebelumnya dia baik-baik saja. Liz juga mengira kalau Cham berada di sini di luar keinginannya. Cory bilang sebelumnya ia telah berbicara pada Cham dan Cham tidak mengatakan apapun. Cory meminta Liz agar tenang dan beristirahat. Di sisi lain, Fate sedang membaringkan Cham di kamarnya. Fate bercerita dulu ketika persalinan, paru-paru Cham tidak berfungsi, serta ada tali pusar yang melilit lehernya. Saat lahir, beratnya hanya 1 kilogram saja. Dan saat dokter melakukan pemeriksaan pada Cham, listriknya padam. Dokter berbicara seakan Cham tidak akan selamat. Saat itu Fate tidak sadarkan diri karena pengaruh obat terlarang. Namun kali ini, Fate akan berusaha menyelamatkan Cham dari kegelapan. Setelah itu, Fate meninggalkan Cham sendiri di kamar. Dia pergi ke kamarnya dan mulai merekam tentang senyawa pengganti yang membuat Cham lebih agresif. Namun Fate bingung harus berbuat apa lagi. Malam itu Cory terbangun dan melihat obat terlarangnya telah habis. Ia menyelinap ke garasi untuk mencari koper milik Fate yang diceritakan Cham. Cory membuka paksa koper itu, namun ia tidak menemukan obat terlarang di sana. Ia melihat foto Fate dan menyimpan foto itu. Cory menemukan kamera Polaroid dan tanpa sengaja memfoto dirinya. Cory kemudian melihat fotonya yang tanpa sengaja ia ambil. Cory memeriksa di sekitar situ, namun tidak ada apapun. Cory kemudian meletakkan lagi kopernya, lalu pergi dari garasi. Di sisi lain, Liz sudah terbangun dan melihat cahaya dari celah pintu. Sementara itu, saat Cory sedang minum, ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Cory mengira itu ayah Charm. Padahal itu adalah makhluk yang ada di dalam diri Charm. Sementara itu, Liz menemukan sebuah album yang berisikan lukisan Charm yang aneh. Kembali ke Cory. Cory mulai merasa ketakutan dan ingin pergi tidur. Namun makhluk itu menghentikannya dan mengambil foto Fate yang diambil Cory tadi. Setelah itu, makhluk tersebut pun pergi. Cory kemudian menemui Liz. Liz saat itu ingin keluar kamar dan menemui Charm. Cory meminta agar Liz tidak keluar, namun Liz tetap keluar kamar. Di sisi lain, Fate sedang membaca komik Green Lantern. Fate kemudian menghayal kalau Green Lantern datang dan menciumnya. Sementara Liz mengendap masuk ke kamar Fate dan mengambil kunci gembok kamar Charm. Setelah itu, Liz segera pergi dan membuka pintu kamar Charm. Liz tanya, apakah Charm berada di sini di luar keinginannya? Charm tidak menjawab pertanyaan itu. Ia malah memberikan kamera Polaroid pada Liz dan meminta Liz untuk memotretnya. Liz ingin tahu apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Charm tentang ibunya. Liz merasa kalau Fate melindungi Charm dengan berlebihan. Charm bilang kalau ibunya berpikir Charm akan berubah menjadi monster apabila ia kepanasan atau kedinginan. Liz bilang kalau ia pernah melihat monster dan Charm bukan salah satu dari mereka. Charm kemudian mengambil mesin penghangat dan membuat suhu tubuhnya meningkat. Liz sangat ketakutan melihat Charm yang berubah menjadi monster. Ia pun segera keluar kamar dan mengunci pintunya. Liz kembali ke kamarnya. Cory melihat Liz yang ketakutan. Ia mengajak Liz untuk keluar dari rumah ini. Sementara Liz membuka album lukisan yang dibuat Charm dan menunjukkan salah satu lukisan pada Cory. Liz bilang kalau mereka tidak bisa pergi begitu saja. Dia ingin agar mereka membasmi setan dari tubuh Charm. Di sisi lain, Fate terbangun dari tidurnya. Ia masih memikirkan dengan senyawa yang ia berikan terakhir pada Charm. Fate menyimpulkan mungkin jika dosisnya dikecilkan, itu bisa membuat Charm bertahan beberapa saat. Fate kemudian ke gudang untuk mengambil obat-obatan di koper. Saat ingin membuka koper, ia sadar kalau kopernya telah dibuka secara paksa. Fate kesal dan segera menemui Cory. Fate yakin kalau Cory lah yang mencoba membuka paksa kopernya. Sementara Liz datang dari belakang sambil membawa teflon. Liz dan Cory mengikat Fate di kursi. Liz pun kemudian membaca buku penelitian Fate.
Dia ingin tahu senyawa apa saja yang digunakan Fate pada putrinya. Dia menemukan banyak metadon di garasi. Dia tidak menyangka kalau Fate memberikan metadon dalam jumlah yang banyak pada Charm. Dan bagaimana mungkin Charm tidak mati setelah mendapatkan metadon dengan jumlah yang banyak. Liz yakin kalau ini ada hubungannya dengan setan. Fate marah karena mereka berpikir kalau ini semua berkaitan dengan setan. Liz bilang kalau sebenarnya Fate takut pada makhluk itu. Senjata pemukul dengan baut yang ia gunakan untuk memukul Cory sebelumnya sebenarnya dibuat untuk melindungi diri Fate dari monster tersebut. Liz tanya apa yang Fate pendam selama ini. Fate pun mengingat masa lalunya. Liz ingin agar Fate kali ini percaya akan Tuhan dan meminta izin untuk membasmi makhluk itu. Namun Fate tetap tidak mengizinkan Liz untuk menyentuh putrinya. Tiba-tiba terdengar suara makhluk itu dari lantai atas. Liz kemudian mengambil salib. Dia bilang ia akan berdoa pada Tuhan dan akan membiarkan Charm yang memutuskan siapa yang benar dan salah, kebenaran mereka atau racun dari ibunya. Liz dan Cory pun pergi ke kamar Charm. Sementara itu, Fate mendorong kursinya ke arah lemari, lalu mengambil sebuah pisau lipat untuk memotong tali pengikatnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Fate segera menuju ke kamar Charm. Makhluk itu pun pergi. Fate memberikan handuk pada Cory untuk menutup lukanya. Cory bilang mereka harus pergi dan meninggalkan Charm. Namun Fate tidak ingin meninggalkan Charm. Cory bilang ada alat kejut listrik di dalam tas Liz. Fate bisa membawa itu untuk melindungi dirinya. Fate pun mengambil alat itu dan segera masuk ke kamar Charm. Saat masuk, Fate melihat Liz sedang memegang Charm. Fate marah dan mereka pun berkelahi. Liz terpaksa menyetrum Fate hingga pingsan. Namun Liz juga pingsan saat itu. Sementara itu, Cory berbaring di sofa karena merasa tubuhnya lemas. Cory bangun dan melihat makhluk itu ada di dekat pohon Natal. Ia pun segera berlari dan bersembunyi di dapur. Di sisi lain, Liz telah sadar. Ia mengambil salib tersebut dan segera turun ke lantai bawah. Fate juga sadar. Dia kemudian turun dan melihat Liz ingin pergi melalui jendela. Ia meminta agar Liz tidak pergi. Namun Liz tetap pergi dari rumah itu walaupun saat itu sedang badai salju. Sementara itu, Cory mengendap keluar dari dapur dan bersembunyi di garasi. Makhluk itu pun mengejarnya. Cory kemudian masuk ke dalam mobil dan bersembunyi di sana. Cory melihat Fate terduduk di lantai, serta jendelanya dalam keadaan terbuka. Cory sadar kalau Liz telah pergi meninggalkan mereka di sana. Cory putus asa dan tergeletak di lantai. Cory pun tewas. Sementara itu, Fate pergi ke kamarnya dan mengemasi barangnya. Ia ingin segera pergi. Namun ia mengingat kembali tentang Charm. Pikiran Fate menjadi kacau. Fate kemudian melihat koper itu ada di tempat tidurnya. Ia ingin mengambil obat terlarang dari dalam kopernya. Fate kembali mengingat tentang Charm dan berhasil mengontrol dirinya. Dia pun membuang koper serta obat terlarang itu. Fate kemudian mencari makhluk itu sambil membawa pemukul yang dipasangi baut. Saat sedang mencari makhluk tersebut, kaki Fate digigit oleh makhluk kecil lainnya. Dan akhirnya makhluk itu pun muncul. Makhluk itu ingin menyerang Fate. Namun Fate mendekat dan meletakkan pemukul tersebut. Fate kemudian menyenandungkan sebuah lagu. Makhluk itu mulai tenang. Fate mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sakunya. Tubuh makhluk itu terbuka. Fate kemudian memasukkan tangannya ke tubuh makhluk itu dan mengeluarkan Charm dari sana. Akhirnya makhluk itu pun tewas. Namun saat itu, Charm juga tidak sadarkan diri. 1 minggu kemudian, Charm berhasil selamat, dan badai salju pun telah berlalu. Charm mengucapkan terima kasih pada ibunya, karena ibunya telah mengeluarkannya dari kegelapan. Setelah itu, Fate pergi ke halaman depan rumahnya. Di sana, ia melihat mobil polisi. Ia mengabaikannya, dan kembali berjalan-jalan di sekitar halamannya. Di sana, Fate melihat koper yang sebelumnya ia lempar. Ia juga menemukan sebuah foto lama, di mana itu fotonya bersama Cory.
Wade kembali mengingat pertanyaan Charm sebelumnya, yaitu hal buruk apa yang pernah Wade buat. Kita pun diperlihatkan pada tahun 1998, di mana Liz dan Corey merupakan petugas agama untuk mengajak orang bertobat. Corey ingin membebaskan Wade dari kecanduan obat-obatan. Liz melarang Corey, karena menurutnya Wade tidak mau berubah, namun Corey tetap ingin mencobanya. Corey kemudian menemui Wade di bar, dan tepat saat itu foto mereka diambil. Wade kemudian mengajak Corey ke sebuah ruangan. Corey ingin mengajak Wade pergi, namun Wade malah menyuntikkan obat terlarang pada Corey. Dan itulah maksud dari Wade saat Charm bertanya hal buruk apa yang pernah ibunya lakukan, yaitu kalau dia suka mencemari orang yang masih polos. Setelah Wade menyuntik Corey, Corey overdosis dan tewas. Dan semua kejadian yang terjadi di rumah itu sebelumnya hanya halusinasi dan karangan Wade saja. Dan yang sebenarnya keluar dari jendela saat itu bukan Liz, melainkan Charm yang sudah tidak tahan dengan kegilaan ibunya. Wade pun telah sadar kalau semuanya adalah halusinasi saja. Saat itu, Wade mendapati selembar lukisan Charm, di mana ada seorang gadis yang terjebak. Sementara sama seperti di lukisan, Charm ternyata telah tewas terjebak di antara ranting pohon. Dan itulah kenapa polisi mendatangi rumahnya. Nah guys, itu tadi alur cerita A Creator Was Staring 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang halusinasi seorang ibu pemakai yang berujung mengakibatkan kematian anaknya. Berikutnya, masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Scary Stories dan Black Stories. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.